Arsenal kembali mendapat pukulan di tengah jadwal pertandingan yang padat setelah Bukayo Saka mengalami masalah kebugaran. Manajer Mikel Arteta mengungkapkan bahwa Saka merasakan gangguan fisik ringan sehingga tidak diturunkan sebagai starter saat Arsenal menghadapi Nottingham Forest. Winger andalan The Gunners itu hanya memulai laga dari bangku cadangan dan baru dimainkan pada babak kedua. Absennya Saka sejak awal berdampak pada daya gedor Arsenal yang kesulitan menciptakan peluang matang, meski mendominasi penguasaan bola. Arteta menegaskan kondisi Saka masih dipantau dan rotasi pemain menjadi hal penting mengingat Arsenal harus menjalani rangkaian laga berat di Liga Inggris dan kompetisi Eropa. Cedera ini menambah daftar masalah Arsenal yang berusaha menjaga konsistensi performa di tengah tekanan jadwal. Bek Manchester United, Lisandro Martinez, tampil luar biasa saat menang 2-0 atas Manchester City, berhasil menahan Erling Haaland dan membuktikan kritik sebelumnya tidak berdasar. Pertengkaran antara Martinez dan legenda MU, Paul Scholes, muncul setelah Scholes dan Nicky Butt mengolok-olok kemampuan Martinez di podcast, meremehkan kemampuan fisiknya dan meragukan kemampuannya menghadapi Haaland sebelum derby berlangsung. Kenyataannya, Martinez justru menunjukkan performa solid di lapangan. Setelah pertandingan, Martinez menanggapi kritik tersebut dan menantang Scholes untuk menghadapinya secara langsung, bukan hanya lewat komentar di televisi atau media sosial. Ia menegaskan fokusnya tetap pada performa dan dedikasinya untuk Manchester United sampai akhir karirnya. Vinicius Junior membuka peluang meninggalkan Real Madrid setelah merasa tidak sepenuhnya mendapat dukungan. Penyerang asal Brasil itu dikabarkan kecewa dengan perlakuan sebagian supporter yang kerap mencemoohnya di beberapa pertandingan, meski ia tetap menunjukkan kontribusi di lapangan. Vinicius disebut mengatakan kepada orang terdekatnya bahwa ia tidak ingin bermain di tempat yang tidak menginginkannya. Situasi ini memunculkan tanda tanya besar terkait masa depannya, terlebih kontraknya bersama Real Madrid masih menyisakan waktu terbatas. Meski manajemen klub ingin mempertahankannya, tekanan dari tribun dan ketidaknyamanan yang dirasakan sang pemain bisa membuatnya mempertimbangkan hengkang. Jika benar pergi, Vinicius diyakini tetap menjadi incaran klub-klub elit Eropa maupun Arab Saudi. Posisi Thomas Frank sebagai manajer Tottenham Hotspur berada dalam tekanan besar akibat performa tim yang terus menurun. Spurs hanya mencatat 1 kemenangan dari 7 pertandingan terakhir Liga Inggris, termasuk kekalahan 1-2 dari West Ham United dan tersingkir dari Piala FA. Hasil buruk tersebut membuat Tottenham terperosok ke papan bawah klasemen dan memicu kekecewaan supporter yang mulai menyerukan pemecatan Frank. Manajemen klub dikabarkan sedang mengevaluasi masa depan sang pelatih. Di tengah spekulasi pergantian pelatih, nama Xabi Alonso mencuat sebagai kandidat. Namun mantan pelatih Bayer Leverkusen itu disebut menolak ketertarikan Tottenham karena menunggu peluang yang lebih menarik. Situasi ini membuat masa depan kursi pelatih Spurs kian tidak pasti. Masa depan Dean Huijsen di Real Madrid mulai dipertanyakan meski baru 6 bulan bergabung melalui transfer bersejarah. Bek muda tersebut datang dengan ekspektasi tinggi, namun perjalanannya belum berjalan mulus. Huijsen sempat mendapat kartu merah di awal karirnya, lalu terganggu cedera yang membuatnya absen di sejumlah pertandingan penting. Situasi itu menghambat proses adaptasi dan konsistensinya di lini belakang. Di sisi lain, Real Madrid juga mengalami ketidakstabilan pertahanan akibat badai cedera pemain senior serta dinamika internal tim. Tekanan besar sebagai rekrutan mahal dinilai turut memengaruhi performanya. Kondisi ini memunculkan spekulasi bahwa klub bisa mempertimbangkan opsi lain jika perkembangan Huijsen tidak segera menunjukkan peningkatan. Federasi Sepak Bola Spanyol menaruh perhatian serius pada memburuknya hubungan antara pemain Barcelona dan Real Madrid yang dikhawatirkan berdampak pada timnas Spanyol. Ketegangan tersebut terlihat dalam beberapa insiden di level klub, termasuk adu argumen saat El Clasico dan momen panas di ajang Piala Super Spanyol. Federasi menilai rivalitas berlebihan berpotensi terbawa ke ruang ganti La Roja dan mengganggu kekompakan tim nasional. Kekhawatiran ini muncul karena timnas Spanyol sangat bergantung pada keharmonisan pemain dari dua klub raksasa tersebut. Federasi pun disebut sedang mencari cara untuk meredam konflik dan memastikan para pemain mampu mengesampingkan rivalitas klub demi kepentingan tim nasional. AC Milan memilih bersikap lebih realistis dan enggan bicara soal Scudetto meski mereka tampil kompetitif di Serie A 2025-2026 dan sempat memimpin klasemen sementara. Pelatih Massimiliano Allegri menegaskan bahwa target utama klub musim ini bukan meraih gelar juara Liga, tetapi finish di 4 besar dan mengamankan tiket Liga Champions. Allegri menilai fokus pada konsistensi tim serta keseimbangan performa lebih penting daripada euforia membahas Scudetto. Sikap ini menunjukkan pendekatan hati-hati Rossoneri di tengah persaingan ketat Liga Italia, dengan tujuan realistis menjaga stabilitas performa sepanjang musim. Pendekatan tersebut dipilih demi menghindari tekanan berlebih dan menjaga momentum tim untuk mencapai target awal yang telah ditetapkan manajemen dan pelatih. Michael Carrick,
yang kini menjabat sebagai pelatih intri Manchester United setelah pemecatan Ruben Amorim, berencana memperkuat skuad Red Devils pada bursa transfer Januari 2026 dengan membawa kembali salah satu mantan anak asuhnya dari Middlesbrough, gelandang Hayden Hackney. Carrick sangat menyukai gaya main Hackney dan ingin reuni dengan pemain yang punya kontribusi besar di klub lamanya itu. MU dikabarkan siap memenuhi permintaan tersebut dengan menyiapkan tawaran sekitar 30 juta pound sterling, yang bisa memecahkan rekor transfer Middlesbrough sebagai pemain termahal yang pernah mereka jual. Selain itu, MU memang membutuhkan opsi baru di lini tengah setelah gagal mengamankan beberapa target, dan tiba-tiba peluang memboyong Hackney jadi prioritas Carrick. Tottenham Hotspur dikabarkan siap mengajukan tawaran besar untuk memboyong Oscar Bob dari Manchester City. Winger muda asal Norwegia itu mini mendapat kesempatan bermain reguler di skuad utama City, meski dinilai memiliki potensi besar. Situasi tersebut coba dimanfaatkan Tottenham yang ingin menambah kreativitas dan kedalaman di lini serang. Spurs disebut bersedia menebus Bob dengan nilai transfer tinggi demi meyakinkan Manchester City melepas sang pemain. Meski masih terikat kontrak jangka panjang, ketidakpastian peran Bob membuka peluang transfer. Tottenham menilai Bob cocok dengan proyek jangka panjang klub dan bisa memberikan kontribusi signifikan jika mendapat menit bermain lebih konsisten. Newcastle United dikabarkan mengincar Stefan de Vrij sebagai solusi murah untuk mengatasi krisis di lini belakang. Bek berpengalaman tersebut berstatus bebas transfer, sehingga menjadi opsi menarik bagi Newcastle yang membutuhkan tambahan pemain tanpa biaya besar. The Magpies tengah menghadapi masalah serius di sektor pertahanan akibat cedera dan minimnya kedalaman skuad. De Vrij dinilai mampu memberikan stabilitas dan kepemimpinan berkat pengalamannya bermain di level tertinggi, baik di kompetisi klub maupun internasional. Kehadirannya diharapkan bisa menjadi solusi jangka pendek yang efektif sembari Newcastle menyiapkan rencana jangka panjang untuk memperkuat pertahanan mereka. Harry Wilson dikabarkan bisa kembali ke Liverpool secara gratis pada bursa transfer musim panas mendatang. Winger asal Wales itu lahir dan dibentuk di Akademi Liverpool sebelum akhirnya meninggalkan klub, dan saat ini tampil apik untuk Fulham dengan kontraknya yang akan habis pada akhir musim ini. Karena statusnya akan menjadi free agent, Liverpool punya kesempatan membawa pulang mantan pemain akademi tanpa biaya transfer, sesuatu yang dianggap sebagai langkah cerdas oleh sejumlah pengamat sepak bola. Wilson musim ini menunjukkan performa kuat di Liga Inggris dan menjadi incaran beberapa klub lain, namun peluang reuni dengan Liverpool tetap menarik mengingat latar belakangnya dan kontribusinya yang konsisten di Fulham. Newcastle United dikabarkan menaruh minat pada bek Sassuolo, Tarik Muharemovic, yang menjadi rekan duet Jay Itzes di lini belakang. Pemain muda tersebut tampil konsisten di Serie A dan dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang di level lebih tinggi. Newcastle melihat Muharemovic sebagai opsi jangka panjang untuk memperkuat pertahanan, seiring kebutuhan regenerasi di sektor belakang tim. Meski begitu, peluang transfer dalam waktu dekat masih kecil karena Sassuolo enggan melepas pemain pentingnya di tengah musim. Newcastle disebut akan terus memantau perkembangannya dan kemungkinan baru mengambil langkah konkret pada bursa transfer musim panas mendatang. West Ham United dilaporkan mengincar kiper muda Guillaume Restes dari Toulouse pada bursa transfer Januari ini untuk memperkuat posisi penjaga gawang mereka. Restes menjadi target setelah performanya yang menarik di Liga 1, dengan West Ham serius mengejar kesepakatan sebelum jendela transfer ditutup. Klub London Timur ingin meningkatkan opsi di bawah Mistar karena pelatih Nuno Espirito Santo belum puas dengan pilihan yang ada, termasuk Alphonse Areola dan Mas Hermansen. Namun, West Ham harus bersaing dengan Newcastle United, yang juga menunjukkan minat pada kiper berusia 20 tahun ini. Persaingan ini menunjukkan upaya kedua klub Inggris memanfaatkan potensinya sebagai solusi jangka panjang di sektor kiper pada musim depan. Chelsea dan Manchester City sama-sama tertarik meminang wonderkid Leicester City, Jeremy Monga, yang kini menjadi salah satu talenta muda paling menjanjikan di Inggris. Pemain berusia 16 tahun itu tampil impresif bersama Leicester, sehingga menarik perhatian dua klub besar Premier League yang ingin mengamankan jasanya sebagai investasi masa depan. Leicester disebut mematok harga sekitar 25 juta euro bagi yang ingin merekrutnya, meskipun klub ingin mempertahankan Monga lebih lama untuk perkembangan karirnya. Chelsea dan Man City siap bersaing demi mendapatkan tanda tangan winger muda tersebut, meski kemungkinan ia tetap berkembang dulu di Leicester sebelum pindah ke klub besar. Aston Villa, Newcastle United, dan Tottenham Hotspur dikabarkan tertarik merekrut Kevin Schade dari Brentford. Winger asal Jerman itu menunjukkan performa menjanjikan di Liga Inggris dan dinilai cocok untuk memperkuat lini serang klub-klub peminatnya. Aston Villa dan Tottenham membutuhkan tambahan kecepatan serta kreativitas di sektor depan, sementara Newcastle melihat Schade sebagai opsi untuk meningkatkan daya gedor tim. Brentford menyadari minat besar terhadap pemainnya dan diperkirakan akan memasang harga tinggi. Meski begitu, peluang kepindahan tetap terbuka jika ada klub yang sanggup memenuhi valuasi yang diminta, mengingat Schade masih memiliki potensi berkembang lebih jauh. Barcelona dilaporkan tertarik meminjam bek sayap Carlos Romero dari Espanyol untuk memperkuat posisi bek kiri yang kini minim alternatif selain Alejandro Balde. Romero, yang dipinjam dari Villarreal ke Espanyol, tampil impresif musim ini dengan mencetak 4 gol dan 2 assist di La Liga. Ketertarikan Barca muncul karena Gerard Martin dipindah ke bek tengah,
sementara Joao Cancelo yang baru bisa bermain di posisi tersebut tak dipandang sebagai solusi jangka panjang. Namun, Barca harus bersaing dengan Atletico Madrid untuk mendapatkan Romero setelah kontrak pinjamannya berakhir dan klub akan kembali ke Villarreal di akhir musim. Real Madrid masih mencari calon pelatih jangka panjang setelah kepercayaan pada pelatih sementara Alvaro Arbeloa. Klub mengaitkan nama besar seperti Jurgen Klopp, mantan Chelsea Enzo Maresca, hingga mantan ikon Madrid Zinedine Zidane dan Jose Mourinho. Selain itu, manajemen juga melirik pelatih Arsenal, Mikel Arteta, sebagai opsi menarik berkat performanya bersama klub Inggris itu. Kontrak Arteta di Arsenal berakhir Juni 2027 dan negosiasi perpanjangan belum ada kemajuan, sehingga Real Madrid bisa mengejar. Namun, ketertarikan klub lain seperti Manchester City juga membuat peluang Arteta belum pasti. Newcastle United membidik bek muda klub Brugge, Joachim Seys, untuk mengatasi krisis lini belakang pada bursa transfer Januari. The Magpies kekurangan opsi di sektor bek akibat cedera yang menimpa Tino Livramento dan Dan Burn, sementara Lewis Hall harus bermain terus tanpa pelapis ideal. Awalnya Newcastle mempertimbangkan Dayan Metalier, namun cedera lutut sang pemain membuat klub mengalihkan fokus ke Seys. Bek berusia 20 tahun asal Belgia itu tampil konsisten musim ini dan mampu bermain di sisi kiri maupun kanan pertahanan. Fleksibilitas serta potensinya dinilai cocok sebagai solusi jangka pendek sekaligus investasi masa depan. Fiorentina dikabarkan tertarik membawa pulang bek Italia, Diego Coppola, dari Brighton Hove Albion ke Serie A setelah sang pemain kesulitan mendapatkan waktu bermain di Liga Inggris. Klub asal Firenze itu mempertimbangkan opsi pinjaman dengan hak pembelian dalam negosiasi yang masih awal. Coppola, 22 tahun, sebelumnya pindah ke Brighton dari Hellas Verona senilai sekitar 11 juta euro dan sempat tampil untuk Italia, namun hanya beberapa kali jadi starter dan tidak bermain di 3 laga liga terakhir Brighton. Selain Fiorentina, AC Milan juga disebut berminat, tetapi ada keraguan soal kesiapan teknis Coppola untuk langsung tampil di Serie A jika pindah. Aston Villa dikabarkan memantau gelandang bertahan klub Brugge, Rafael Onyedika, sebagai target di bursa transfer Januari untuk mengatasi kekhawatiran atas cedera Boubacar Kamara yang belum pulih. Klub Inggris itu telah melakukan pendekatan awal terkait potensi transfer pemain internasional Nigeria tersebut. Namun, kesempatan Villa mendapatkan Onyedika diprediksi kecil karena Galatasaray disebut sebagai tujuan terkuat pemain di pasar musim dingin ini. Onyedika sendiri tampil konsisten bersama klub Brugge sejak bergabung dari FC Midtjylland dan kini menarik perhatian sejumlah klub Eropa berkat performanya di lini tengah.